Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ya, pada kali ini saya Faisal akan menjelaskan mengenai kimia kelas 10 khususnya pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sesuai menggunakan modul K13 ya. Nah, pada modul ini ada 6 halaman. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai PPT larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga dari video pembelajaran yang saya buat ini bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan kimia khususnya untuk kelas 10. Nah, baik, kita langsung mulai saja. Nah, pada modul ini dan materi ini kita akan bahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, tujuan belajar ini untuk apa sih? Nah, ini ada 5 tujuan. Yang pertama adalah memahami perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa memahami bedanya antara larutan yang sifatnya elektrolit dan larutan yang sifatnya non-elektrolit. Nah, kemudian memahami ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, rupanya larutan elektrolit dan non-elektrolit itu ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-cirinya larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga adalah memahami jenis-jenis larutan elektrolit. Nah, setelah kita memahami ciri-ciri perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit, nah kita juga akan mencoba memahami rupanya larutan elektrolit itu ada beberapa jenis. Nah, terutama ada 2 jenis ya, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Yang keempat adalah memahami senyawa pembentuk larutan elektrolit. Nah, intinya bisa nggak sih kita membuat suatu senyawa elektrolit? Rupanya bisa, sama seperti kita membuat kue. Bisa nggak sih kita membuat kue donat? Atau bisa nggak sih kita membuat suatu kue yang lain? Nah, misalkan kue roti panjang dan yang lainnya. Nah, bisa nggak? Bisa, asalkan ada bahan, kemudian ada alatnya, caranya bagaimana, dan waktu pengerjaan seperti apa. Misal ingin membuat tape, itu bisa nggak? Bisa sebenarnya. Bisa kita membuat tape. Nah, begitu juga membuat larutan elektrolit bisa atau nggak? Bisa membuat larutan elektrolit. Nah, tapi kita harus mengetahui dulu senyawa atau zat apa yang bisa kita gunakan untuk membuat larutan elektrolit. Nah, yang kelima adalah memahami fungsi larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, larutan elektrolit ini ada manfaatnya nggak sih pada kehidupan kita? Ada. Nah, ini beberapa manfaat akan saya sampaikan di video ini. Nah, sehingga kita bisa mengetahui dan mungkin nanti akan bisa menggunakan larutan-larutan ini untuk kepentingan keperluan pribadi kita atau untuk orang lain. Nah, karena ada manfaatnya untuk kehidupan manusia. Nah, yang pertama adalah pengertian larutan. Jadi sebelum kita ke perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita harus pahami dulu apa sih yang disebut dengan larutan. Nah, di sini dinyatakan bahwa larutan adalah campuran 2 zat atau lebih yang bersifat homogen. Ya, jadi ada 2 zat atau lebih yang saling bercampur, bukan bereaksi ya. Jadi kita juga harus pahami apa perbedaan antara reaksi dengan campuran. Kalau reaksi itu terjadi suatu reaksi menjadi zat lain, kalau campuran itu tidak menjadi zat lain, cuman dia saling bercampur. Nah, dia tidak terjadi suatu reaksi. Nah, tapi campuran ini sifatnya homogen ya, sifatnya homogen. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan homogen itu? Yang dimaksud dengan homogen adalah zat-zat penyusun suatu larutan
membentuk suatu kesatuan sehingga tidak terbentuk lapisan. Nah, jadi yang disebut dengan homogen itu tidak terbentuk lapisan atau dan tidak dapat disaring. Jadi suatu zat yang disebut dengan larutan atau campuran dari dua zat atau lebih yang saling homogen, nah dia tidak akan terbentuk lapisan dan dia tidak akan dapat disaring. Nah, itulah yang disebut dengan larutan. Nah, kemudian di sini juga dinyatakan bahwa larutan terdiri atas dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Nah, jadi ada dua komponen nih, ada yang sebagai pelarut itu yang lebih banyak dan ada yang sebagai zat terlarut itu yang lebih sedikit. Nah, jadi ada dua zat saling bercampur, ada yang lebih banyak disebut dengan pelarut, ada yang lebih sedikit disebut dengan zat terlarut. Nah, kemudian zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit, sedangkan zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak. Nah, ini ada contohnya, misalkan larutan gula. Nah, larutan gula itu adalah campuran dari dua zat. Ada pelarut, ada zat telarutnya. Ya, ada pelarut, ada zat telarutnya. Pada pelarut di sini yang sebagai pelarut itu adalah air ya. Yang sebagai pelarut adalah air, sedangkan yang sebagai zat telarut adalah gula. Seperti itu. Nah, itu larutan gula. Kemudian ada juga larutan garam. Larutan garam itu juga disebut larutan. Jadi ada yang sebagai pelarutnya yaitu air yang jumlahnya lebih banyak dan garam yang jumlahnya sedikit yang disebut dengan zat terlarut. Itu dia. Nah, kemudian barulah kita akan membahas mengenai larutan yang bisa menghantarkan listrik dan larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, ini berdasarkan daya hantarnya. Jadi sebenarnya ada larutan yang bisa menghantarkan listrik dan ada larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, di sini berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, ya, yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi itu yang disebut dengan larutan elektrolit. Nanti kita akan bahas kenapa larutan ini bisa menghantarkan arus listrik. Nah, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, ya. Larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, itu disebut dengan larutan non-elektrolit karena tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena di dalamnya terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Nah, jadi ini kenapa suatu larutan itu bisa menghantarkan listrik? Nah, karena pada larutan tersebut terdapat ion-ion yang bergerak bebas, ya. Terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ion-ion inilah yang menjadi sebagai media atau perantara. Ion-ion inilah yang sebagai media atau perantara. Nah, sehingga listriknya itu bisa mengalir. Sehingga arus listrik itu bisa mengalir karena adanya ion. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan suatu larutan bisa mengalirkan listrik kalau dia terbentuk ion-ion di dalam larutannya. Nah, sementara itu larutan non-elektrolit tidak mengandung ion. Nah, ini juga menjadi kenapa ada larutan sifatnya non-elektrolit, karena pada larutan tersebut tidak terbentuk ion. Ya, pada larutan tersebut tidak terbentuk ion, sehingga tidak memiliki perantara atau media untuk menghantarkan arus listrik. Jadi yang bisa
menjadi perantara listrik itu mengalir kalau ada ion di dalam larutan. Nah, kalau ada ion di dalam larutan, yang kita ketahui bahwa suatu zat atau senyawa yang bisa menghasilkan ion bila senyawa tersebut berikatan secara ion atau dia berikatan secara kovalen polar. Nah, jadi ada kutub positif, ada parsial positif, ada parsial negatif. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan terbentuk ion positif dan ion negatif. Sedangkan kalau kovalen nonpolar, dia tidak bisa terbentuk ion-ion. Ya, dia tidak bisa terbentuk ion-ion. Nah, di dalam air, zat-zat yang tergolong larutan elektrolit akan terurai menjadi ion-ion. Nah, ya. Jadi suatu senyawa yang berikatan secara ion atau kovalen polar, ketika dia masuk ke dalam air, dia akan menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, sedangkan zat-zat yang tergolong larutan non-elektrolit tetap dalam bentuk molekul. Misalkan gula. Gula itu adalah ikatan kovalen non-polar. Nah, jadi ketika dia dimasukkan ke dalam air, dia tetap dalam molekul gula. Dia tidak menjadi molekul ion-ionnya, tidak menjadi ion-ionnya.